Salam kepada Anda semuanya, orang-orang kudus yang ada di seluruh dunia. And di Amerika sekarang adalah hari Minggu. Sekarang kami di hari Senin saat ini, tanggal 19. Jam 2 pagi. Jadi, kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan yang sudah memberkati kita di sepanjang pertemuan Siber pada minggu ini. Haleluya. Ya, dan saya sampaikan salam hangat dan kasih kepada Brother Matthew yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman juga pada pertemuan ini. Haleluya. Dan respect dan salut yang besar saya sampaikan kepada semua ministers yang ada di seluruh dunia. Sebagai keluarganya Allah di muka bumi. Dan kita sungguh sangat berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di bumi. Sehingga kita bisa mendengar firman Tuhan yang sangat mulia. Melalui cyber meeting ini. Dan saya percaya melalui pelayanan Roh Kudus di dalam diri para hamba-hambanya, manusia-manusia Allah yang mulia ini, dan kita sangat-sangat diberkati. Dan bukan hanya Brother Matthew yang diberkati, tapi kita semuanya diberkati. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Dan saya sampaikan salam hangat kami kepada para minister yang mulia yang sudah berbicara. Brother Bernard, Brother Felipe, Brother Ever, Brother Malcolm, Brother Samuel Rodau, Brother Alfredo, dan secara khusus terima kasih kepada tua-tua kita dan saudara kita yang mulia, Brother Finn. Dan secara istimewa bisa menjadi pendahulu di dalam pertemuan terakhir pada hari ini. Bagi dia. Sebelum Brother Finn akan menyampaikan firman Tuhan lebih lagi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Brother Matthew. Saya ingin berjabat tangan dengan Anda. Saya ingin memeluk Anda. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Amen. So, jadi saya mengundang Anda untuk membuka nas kitab suci kita pada pagi ini. Evening di Amerika, Alabama.
di Yesaya pasal 24 ayat 5. Dan sebelum saya akan membacakan nas ini, alangkah baiknya kalau kita mendengar sebuah lagu untuk menjadi pendahulu akan penyampaian firman saat ini. It will be good for us to hear a special song to be the before we go further to the scripture. Saya minta untuk Gideon I ask Brother Gideon to play the song. atau dikondisikan. Mungkin ku dihina oleh dunia seperti Yesusku dulu. Mungkin ku diburu, bahkan dianiaya. Oh, tak apa sebab ku punya Roh Kudusnya. Ku tahu dunia menolakku, para sobat rendahkanku. Oh, tak apa, ya tak apa. Aku berada di sini untuk kehendak Bapakku. Kerinduan terbesarku akan kepenuhannya dalam diriku, sampai Dia kembali. Aku berseru akan Roh Kudus-Mu. Tiada artinya keberadaanku tanpanya. Ku berseru akan Roh Kudus-Mu. Lebih lagi akan Engkau, sebab tanpa-Mu ku tak hidup. Ku butuhkan dalam desperasi. Tubuh tuaku ini kan diubahkan, tapi takkan kulihat hal ini tanpa Kau dalamku. Sujudku di sini, serukan Yesus ruhiku, sebab kulihat Kau bisa jadikan bejana yang hancur menjadi gambarmu. Bagimu-lah hidupku, sebab jiwaku Kau yang pelihara. Tuhan, jika Kau bentukku jadi firman-Mu, maka ku tahu ku pasti bisa. Tuhan, sebab ku miliki Roh Kudus-Mu di dalamku. Berjalan tiap hari bersama-Mu, aku berseru akan Roh Kudus-Mu. Tiada artinya keberadaanku tanpanya. Oh, ku berseru akan Roh Kudus-Mu. Lebih lagi akan Engkau, sebab tanpa-Mu ku tak hidup.
Amin, amin. Haleluya. Sungguh itulah yang kita butuhkan. Berseru pada Roh Kudus. Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Dan Roh Kudus di dalam kita membuat kita di dalam desperasi. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Kita buka nas kita di Yesaya 24 ayat 5. Haleluya. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Kita baca di nas yang berikutnya. Di Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang berusaha untuk masuk ke dalamnya. Haleluya. Saya ambil nas ini dari apa yang dikhotbahkan oleh Brother Branham di dalam Desperasi 1963. Ya. Dan setiap orang harus berusaha untuk masuk ke dalamnya, masuk ke dalam Kristus. Kristus yang hari ini. Haleluya. Jadi renungan saya pagi ini adalah seperti sebuah resume, ringkasan dari apa yang sudah saya khotbahkan di gereja lokal kami baru-baru ini. Haleluya. Dan dari nas-nas kitab suci dari Lukas 16, dari Brother Branham, dan dari apa yang sudah disampaikan oleh para pengkhotbah-pengkhotbah yang sebelumnya, kita berada di dalam suatu dunia yang sedang dilanda pencobaan. Temptation. Yang melanda seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Dan kita sekarang berada di dalam suatu situasi yang mendesak atau emergensi. Di masa yang sukar ini, di dalam suatu skala yang lebih besar, sebelum pencobaan ini akan mencapai klimaks puncaknya di tribulasi besar. Dan Nabi kita sudah memperingatkan kepada kita tentang hal-hal ini. Dan dia berkata, tunggu sampai. Sampai apa? Squeeze. Tekanan. Pengetatan dan pemencetan
boykot. Gereja-gereja akan ditutup. Situasi yang sangat emergensi. Dan pencobaan global ini melanda seluruh bumi. Ini adalah masa yang sangat sukar. Dan semua terminologi yang saya sebutkan tadi, dihasilkan oleh dewan gereja-gereja sedunia. Di situ 200 juta roh-roh jahat supranatural ada, berdiam. Yang dikhotbahkan oleh para pengkhotbah mereka, yaitulah Kristus-Kristus palsu. Matius 24. Dan sekarang melibatkan pemerintahan-pemerintahan di dalam suatu skala yang lebih besar, di mana mereka disesatkan oleh 3 roh najis seperti kata. Dan bangsa-bangsa ini, pemerintahan-pemerintahan ini sekarang berada di bawah PBB. Jadi terminologi, istilah-istilah tadi adalah janji-janji bagi kita untuk digenapkan. Sebelum pengangkatan tiba. Hal-hal itu sedang berlangsung saat ini atau sedang di dalam proses untuk terjadi. Itulah peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh nubuatan Brother Branham. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Felipe, katakan kemarin, seperti yang dikatakan oleh Pastor Felipe kemarin, Praise the Lord. Praise the Lord. Oke. Continue. Oke. Itulah peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh nubuatan Brother Branham. Seperti yang disampaikan oleh Brother Felipe beberapa hari yang lalu. Itulah yang sedang kita nantikan. Dan ketika hal-hal itu terjadi, maka itu memulai iman pengangkatan untuk kepergian kita yang segera. Ya. Saya akan bacakan beberapa kutipan Brother Branham. Dari Exodus ketiga, paragraf 45. Desperasi. Biasanya dibutuhkan suatu keadaan yang mendesak, emergensi, untuk melemparkan kita ke dalam desperasi. Dibutuhkan suatu yang emergensi. Sesuatu yang muncul atau bangkit.
Dan ketika itu muncul, maka itu melemparkan kita ke dalam desperasi. Haleluya. Dan di khotbah Exodus ketiga, dikatakan di sini, di dalam doa Brother Branham, Bapa di surga, oleh iman kami menantikan masa yang akan datang, saya sedang menantikan oleh iman untuk munculnya sesuatu ke atas bumi ini yang akan menarik umatmu menyatu. Ketika kami melihat gereja-gereja denominasi menekan dan menjadi sangat berbeda, itu benar-benar membawa umatmu keluar. Haleluya, haleluya. Lihatlah apa yang sedang terjadi pada hari ini, di masa ini. Something rise, sesuatu muncul, bangkit. Datangnya sesuatu ke atas bumi. Kapan? Ketika gereja-gereja denominasi menekan, pinning down. Dan hal-hal ini harus terjadi sebelum kita meninggalkan bumi ini di dalam sebuah eksodus besar. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat sedikit apa yang dikatakan oleh Nabi kita. Sesuatu datang atas bumi dan dikatakan di situ bahwa di zamannya Israel ketika di Mesir, tampillah Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Dan di zaman Brother Branham, John F. Kennedy tampil sebagai presiden Katolik yang pertama yang tidak mengenal kebebasan beragama. Dan kemudian Brother Branham mengatakan seperti Yahudi di Holocaust. Di mana dikatakan di situ para diktator membenci orang-orang Yahudi dan menekan mereka, press them. Tidak ada rumah di Jerman lagi, segala sesuatunya sudah dirampas. Dan di Italia, di Rusia tidak ada tempat untuk pergi. Dan mereka dikirim kembali pulang ke tanah airnya untuk menggenapkan firman. Amin. Brother Branham mengatakan, oh itulah tangan kasihnya Allah. Kadang-kadang itu terlihat kejam, membuat umatnya menderita. Tapi tetap saja itu adalah tangan Jehovah yang lemah lembut, yang sedang memimpin anak-anaknya. Amin.
We thank you, Lord. Amin. Sebelum Israel dibawa keluar dari Mesir, ada sebuah penganiayaan besar berlangsung di sana. Sebelum Yahudi itu dibawa keluar dari Eropa dan kembali ke tanah Israel, dan menjadi sebuah negara untuk menggenapkan Matius 24 ayat 32, maka ada sebuah penganiayaan besar, penderitaan berlangsung. Dan lihat, bagi mempelai wanita, sebelum mempelai wanita akan meninggalkan bumi dan keluar dari Edennya setan, dan masuk ke dalam pengangkatan, maka ada penganiayaan publik atau penderitaan besar secara global levelnya. Amen. Haleluya. Anda melihat pola yang sama. Sebelum bumi akan melahirkan milenium, ada sebuah perang besar Harmagedon berlangsung di bumi. Bumi menderita. Amin. Saya bacakan apa yang dikatakan Brother Branham di ringkasan zaman-zaman gereja. Dengan kekuasaan gereja, sistem gereja yang besar ini akan menganiaya mempelai wanita yang sejati. Dan patung ini akan berusaha untuk menyetop mempelai wanita berkhotbah dan seterusnya. Tetapi sebelum antikris ini, di dalam oknum ini, mengambil alih penuh akan sistem gereja-gereja dunia, maka gereja yang sejati akan dibawa keluar dari dunia ini untuk bersama-sama dengan Tuhannya. Amin. Kita harus mengalami suatu penderitaan saat ini. Sebelum kita keluar dari bumi ini. Dan kutipan yang lain, gerakan oikumene menjadi semakin kuat secara politik, sehingga itu mendatangkan tekanan atas pemerintah. Ya, dan sedang berlangsung saat ini. Di seluruh dunia. Ya, kelompok-kelompok kecil akan kehilangan piagam-piagam, keistimewaan-keistimewaan. Dan seterusnya. Sampai mereka akan kehilangan harta benda dan hak-hak spiritual terhadap umat. Dan sekarang sedang berlangsung. Seperti dulunya di Holocaust. Yahudi itu kehilangan semuanya. Dan membuat mereka kembali ke Israel. Apakah ini akan terjadi juga pada kita?
Haleluya. Renungkan peristiwa-peristiwa modern ini. Di dalam pelayanan anak manusia 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus ada di bumi dan melakukan mujizat, kesembuhan dan hal-hal yang supranatural, hal itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah Israel semenjak nabi yang terakhir mereka yaitu Maleaki sampai dengan Yohanes Pembaptis. Selama 400 tahun. Dan lihat, Brother Branham, ketika anak manusia Wahyu 10 tergenapi di dalam pelayanan Brother Branham, itu tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah gereja-gereja semenjak Yesus tampil dan pelayanan Rasul. Sampai dengan zaman Laodikia. Selama 2000 tahun. Itulah peristiwa modern di masa itu. Tetapi orang-orang tidak bisa mengenali. Dan sekarang lihat di masa kita. Ketika pandemi, lockdown, di tahun 2020 sampai dengan 2021, vaksinasi, itu tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah modern, dalam umat manusia. Ketika hal ini berlangsung secara global seluruh dunia. Ya. Dan lihat apa yang sedang berlangsung pada saat ini. Ketika Cyber International Fellowship sedang berlangsung semenjak tahun lalu sampai sekarang. Atraksi apakah yang berlangsung di gelombang ether ini? Itu tidak pernah terjadi semenjak 1963 sampai kita lihat sekarang. Ketika kita melihat peristiwa-peristiwa modern yang berlangsung di masa kita, maka itu seharusnya melemparkan setiap orang-orang percaya dan para pengkhotbah untuk belajar lebih dalam dan sungguh lagi di dalam pesan dan menyelidiki nas-nas kitab suci. Dan memiliki suatu beban untuk berdoa. Seperti yang dikatakan Pastor Matthew tadi pagi. Itu seharusnya melemparkan kita dalam desperasi. Ketika kita melihat peristiwa-peristiwa modern sedang berlangsung. Maka Yesus akan membukakan pengertian kita. Seperti di Lukas 24 ayat 45. Haleluya, haleluya. Jadi ini bukan perkara vaksin atau virus COVID-19.
Ini adalah tentang peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh nubuatan-nubuatan. Sebuah nubuatan adalah firman Allah yang diucapkan oleh seorang nabi yang diurapi. Dan ketika nubuatan itu tergenapi, itu adalah Roh Kudus sendiri. Itu adalah penafsiran yang sesungguhnya. Kristus adalah sang penafsir firman-Nya sendiri. Dia adalah penafsir firman-Nya sendiri. Amin. Jadi ini adalah tentang pengertian yang harus kita miliki untuk mengerti akan peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh Nabi Branham. Jadi ini adalah isu firman Allah bagi kita di masa ini. Di tahun ini, 2021. Saya bacakan apa yang dikatakan Brother Branham. Apa yang akan kau perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus, 1963. Coba dengarkan. Peristiwa-peristiwa ini adalah isu firman Allah. Tetapi isu ini sekarang sudah melibatkan pemerintah. Ini adalah di zamannya Tuhan Yesus. Dan saya akan bawakan ke zaman kita. Seperti Baru Filipi katakan, tinggalkan sejarah. Dan bawa ke hari ini. Amin. Sehingga Anda bisa melihat kesamaan yang berlangsung sekarang. Melibatkan pemerintah. Karena mereka dulunya di bawah kekuasaan Roma. Dan kita sekarang, bangsa-bangsa ini, juga di bawah kekuasaan Roma, misteri Babylon. Brother Branham bilang, now the government is involved. Sekarang pemerintah terlibat di dalam hal ini. In the thing, di dalam hal ini. Tidakkah itu gambaran yang sama seperti yang kita lihat saat ini? Gereja sudah menolak pesan ini. Sekarang pemerintah dilibatkan. Pertikaian ada di tangan sekarang. Isu ada di tangan sekarang. Seluruh bangsa itu, Israel, sudah menolak Mesias. Dan Anda lihat bangsa-bangsa di masa sekarang sudah menolak pesan. Dan ada sebuah pertikaian. Seperti Pastor Ever katakan, dan isu itu di tangan sekarang.
Dan itulah isu firman Allah. Itu adalah Kristus, firman yang diurapi. Jadi peristiwa-peristiwa modern ini adalah Kristus yang diurapi. Menggenapkan nubuatan Kristus. Melalui nabinya Brother Branham. Haleluya, haleluya. Dan Brother Branham mengatakan, hanya orang pilihan yang bisa melihatnya. Hanya orang pilihan yang percaya akan hal ini. Amin. Perhatikan apa yang dikatakan Brother Branham. Sekarang ini ada di dalam diri individual, di tangan individu. Come right back to the individual. Ya, amin. Ketika nubuatan yang diurapi itu tergenapi, maka itulah Roh Kudus sendiri. Kebenaran yang hari ini, present truth. Seperti Nabi kita di tahun 1960. Dia berkata, pesan ini tepat pada waktunya. Sesudah Nabi melihat dua peristiwa penting internasional berlangsung. Yaitu ketika dia melihat Khrushchev dan John F. Kennedy. Dan sekarang Roh Kudus yang sama dan urapan itu sekarang ada pada 5 jawatan pelayanan itu. Dan 5 jawatan akan berkata seperti Nabi juga. Lima jawatan akan berkata ketika melihat peristiwa-peristiwa modern berlangsung, akan berkata, inilah yang dimaksudkan. Haleluya. Seperti yang dikatakan Brother Malcolm kemarin. Inilah yang dimaksudkan. Amen. Sehingga Anda melihat bahwa pesan-pesan yang sudah dikhotbahkan oleh hamba-hambanya yang setia di sepanjang siber pertemuan ini, adalah timely, tepat pada waktunya. Sehingga pesan-pesan itu akan membuat orang-orang percaya sejati di seluruh dunia tahu bagaimana untuk berdiri, akan tahu bagaimana untuk berdiri, will know, dan bagaimana untuk mempersiapkan dirinya, dan bagaimana menghadapi tantangan musuh di masa sekarang. Dan yang paling penting adalah tahu bagaimana mengalahkan situasi yang jahat ini. Amin, amin.
isunya firman Allah di masa ini adalah sudah bangkit Presiden Katolik yang kedua di Amerika Serikat. Berlangsungnya global, kepanikan, ketakutan secara global di antara bangsa-bangsa. Menggenapkan Lukas 21. Wabah melanda dunia. Dan sekarang sedang mengamuk. Dan Indonesia sekarang menjadi nomor 1 di dalam kasus dan angka kematian pada bulan ini. Gereja-gereja denominasi sedang menekan. Sehingga saudara-saudara kami yang ada di sini sudah mengalami semenjak bulan Mei sampai dengan bulan Juli ini di mana mereka sudah kehilangan pekerjaan mereka dan yang lain akan mengikuti segera karena mereka menolak untuk disuntik. Ya, sehingga mereka akan kesulitan untuk mendapatkan akses kepada administrasi. Jika mereka tidak bisa memperlihatkan nomor vaksin. Ya. Amin. Tapi ini adalah tangan Jehovah yang lemah lembut. Yang sedang memimpin anak-anaknya untuk segera meninggalkan dunia ini masuk dalam pengangkatan. Amin. Haleluya. Lihat kesamaan yang berlangsung saat ini dan sebelum Perang Dunia Kedua berlangsung dulunya. Karena kita berada di antara Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ketiga. Antara Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, wabah berlangsung, flu Spanyol. Terjadilah global depresi ekonomi. Seorang diktator yaitu Hitler dengan nazisme totalitariannya tampil. Dan kemudian Perang Dunia Kedua berlangsung. Lihat hal yang sama berlangsung di sini. Antara Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ketiga. Wabah COVID-19 berlangsung. Terjadi global resesi ekonomi. Dan paus itu, nabi palsu, single, antikris oknum itu akan menjadi binatang Nimrod dengan faham totalitarian. Dan berikutnya Perang Dunia Ketiga berlangsung.
Ya. Untuk sebuah kesimpulan, untuk mengerti akan peristiwa besar yang sedang berlangsung di bumi, sebagaimana Brother Branham memberitahu kita, gereja-gereja mengendalikan sistem kekayaan dunia, Isabel dan Atalia. Perempuan yang ada di dalam kantang itu. Gereja-gereja mengendalikan perpolitikan. Roma mengendalikan emas dunia. Perusahaan-perusahaan besar adalah menjadi milik Katolik Roma. Gerakan oikumene menjadi sangat kuat secara politik sehingga memberikan tekanan kepada pemerintah. All governments. Jadi melalui Fellowship Siber Internasional ini, kita sedang menggenapkan apa yang dikatakan Nabi kita. Di tahun 1960, konferensi, Brother Branham berkata, kita butuh sebuah konferensi, sebuah pertemuan doa secara universal bagi gereja Allah yang hidup, untuk berkumpul bersama. Amin. Di khotbah Rendahkan Hatimu di tahun 1963. Lihat jam itu berkoordinasi. Dan dibutuhkan kita semuanya untuk menyatu. Jika kita ingin melihat tarikan ketiga, benar-benar bekerja melakukan sesuatu bagi Allah. Itulah koordinasi dari setiap kita masing-masing untuk menyatu. Untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Dan berdoa dan percaya kepada Allah bagi hal-hal ini. Haleluya. Di khotbah desperasi, Brother Branham mengatakan, saya berpikir kasih Allah lah yang menyebabkan desperasi. Haleluya. Jika Allah ada di dalam Anda dan the token ada di dalam Anda, dan Anda melihat kondisi masa-masa ini, dan orang-orang ada di dalam dosa, itu seharusnya melemparkan Anda ke dalam desperasi. Amin. Kita harus dipenuhi dengan kasih Allah dan the token. Dan itulah batu utama yang sudah tampil di zaman ini. Dan kita harus menampilkan seperti Brother Malcolm katakan, kasih yang sempurna, iman yang sempurna dengan pengertian yang sempurna.
dan pengertian yang sempurna. Dan untuk mengakhiri akan renungan pagi saya ini, dengan kesaksian yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami di tahun lalu dan tahun ini. Dan untuk detailnya, saya akan kirimkan testimoni ini ke grup Strategic Alliance. Ya, di mana tahun lalu lebih dari setengah jemaat kita kami kena COVID-19. Ya, kehilangan penciuman, perasa, demam tinggi, dan saya instruksikan kepada seluruh jemaat tetap tinggal di rumah. Dan oleh kasih karunia Tuhan, kita berdoa bersama-sama dalam kesatuan doa. Dan satu demi satu disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan oleh kasih karunia Tuhan juga istri saya yang memiliki asma, dia tidak sakit. Dia sehat. Sehingga dia bisa merawat kami semuanya. Take care. Ya. Ya. Dan lagi-lagi di tahun 2021, dari Februari sampai Juli, ada 5 saudara kita di berbagai tempat juga mengalami COVID-19. Dan oleh kasih karunia Tuhan, semuanya disembuhkan. Dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan efek dari COVID-19 juga membuat beberapa saudara dan saudari kita kehilangan pekerjaan karena tidak mau divaksin. Dan yang lain akan mengikuti. Ya, itulah sedikit kesaksian yang saya sampaikan mengikuti renungan pada saat ini. Dan untuk detailnya Anda bisa baca di grup Strategic Alliance. We have no fear. Kami tidak punya takut. Karena kami percaya kepada janji firman itu. Dan oleh kasih karunia Tuhan, kita bisa melihat manifestasi firman itu. Haleluya. Seperti yang dikatakan Brother Branham tentang Samson. Di tahun 1963, sekali lagi Tuhan.
Perbedaan berkata di sini, Samson menginginkan firman Allah itu dimanifestasikan di hadapan Isabel. Tidakkah itu menjadi keinginan kita sebagai orang percaya di akhir zaman? Dan kita siap menjadi Samson akhir zaman? Seperti Pastor Ever katakan, kita menjadi suara Allah di akhir zaman dan dunia mendengar langsung. Haleluya. Dan Barbara mengatakan, oh, seandainya keinginan itu bisa datang lagi kepada gereja. Sehingga firman Allah itu akan bisa dimanifestasikan lagi. Dan seluruh nas-nas kitab suci bagi akhir zaman akan digenapkan oleh anggota-anggota mempelai wanita. Haleluya, haleluya. Dan kiranya renungan singkat saya bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Karena semuanya adalah untuk kemuliaan bagi Sang Anak Domba. Raja Theophany kita. Haleluya. Dan sebelum saya serahkan kepada Pastor Matthew, saya mengucapkan terima kasih lagi, Brother Matthew, atas kesempatan ini untuk berbagi firman kepada mempelai wanita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Thank you so much, Brother Finn. Dan Tuhan berkati juga para penterjemah, Brother Miguel, Brother Jason, Brother Bukat. Karena saya adalah bagian dari tim penterjemah. Dari para penterjemah. Of the translator. Dan Tuhan berkati Church Exodus Assembly. Terima kasih buat segala pengorbanan, kasih, dan kerja keras kalian bagi mempelai wanita di seluruh dunia. Haleluya. Dan kami persembahkan sebuah lagu untuk memberkati Anda semuanya. Shalom.